Cek, cek. Nabiullah Isa yang lahir dari Ibu Maryam tanpa ayah, kemudian bisa memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah nabi sejak kecilnya. Qala ta'ala dzalika Isa yang berkata wassalamu alayya yauma wulidtu tadi itu iku Isa ibnu Maryam, putra Ibu Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Lafat qaulul haqq pertama birraf'i dibaca rafa. Qaulul haqqi khabaru mubtada'in dadi khabari mubtada' muqaddarin yang dibuang diperkirakan. Ai qaulu ibni Maryam, tegese ucapan anake Maryam iku betul-betul qaulul haq. Wa bin nasbilan dibaca nasab qaulal haq bitaqdiri kultu kelawan nakdirno lafat kultu yang dibuang, yang diperkirakan bunyinya kultu ngucap ingsun qaulal haqqi, artinya wal makna boleh dibaca wal makna atau wal ma'niyu. Wal ma'niyu utawi kang dimaksud yaitu al haqqu, kebenaran. Alladzi fihi kang iku ing dalam ladzi yamtaruna kang padha ragu sapa kaum, yaitu an-nasara, wong Yahudi, wong Nasrani. Lafat yamtaruna minal miryati dari masdar miryah, ragu. Yasyukuna ragu kabeh, wahum utawi alladzina yamtarun tadi, alladzi fi yamtarun tadi iku an-nasara pira-pira wong Nasrani. Nasara itu jamak, mufradnya pakai ya nisbah. Nasraniyun, seorang beragama Nasrani. Yahudiyun, seorang Yahudi, jamaknya Yahud. Nasraniyun mufrad, nasara jamak. Sahabiyun, seorang sahabat, dijamakkan menjadi as-sahabah atau al-ashab atau as-sahbu. Qalu ragu, qalu ngomong an-nasara inna Isa sabtune Isa iku ibnullahi, keomongan iki Isa anake pangeran Allah. Kadzabu bohong sapa an-nasara, dusta. Makana li, ini susunan bahasa Arab. Kana
li. Kana li itu maknanya pantes. Kalau makana li tidak pantes, gak patut. Jadi kana li Zaidin zaujatun umpamanya, pantes, wajar, patut. Makana tidak, gak pantes, ngomong ngono gak pantes. Makana tidak layak lillahi bagi Allah apa ayat takhida mengambil sapa Allah min waladin ing seorang anak pun. Gak pantes Gusti Allah punya anak pun gak pantes. Subhanahu kelawan maha sucine Allah. Lafat subhanahu tanzihan membersihkan, steril, bersih, lahu dari walad, lahu bagi Allah andzalika saking mengkono-mengkono walad. Tanzihan lahu lillah Allah andzalika saking mengkono-mengkono ayat takhidha min walad. Idza qadha nalikane memutuskan, qadha itu memutuskan, amron ing sesuatu. Maknane qadha ay arada menghendaki sapa Allah yuhdisahu, ahdasa yuhdisu mencipta sapa Allah hu ing amron ing syai'. Gak perlu liwat ngono-ngono. Dadi anak iku fa innama yaqulu angin pestine cukup ngomong ngucap sapa Allah, dawuh sapa Allah lahu marang amron, hai amron, hei makhluk, kun wujuta sira makhluk, dadiya sira makhluk. Fayakunu kalau di sini ya amron tadi, kun ono sira amrun sesuatu, fayakunu mongko ono apa ya si amrun makhluk tadi. Lafat fayakunu birraf'i dibaca rafa, bitaqdiri huwa kelawan menakdirkan dhamir huwa fayakunu atau yakunu huwa si amran tadi fayakunu. Wa bin nasbi lan dibaca nasab fayakuna bitaqdiri an kelawan menakdirkan lafat an, fa ayyakuna bitaqdiri an kelawan menakdirkan lafat an dadine fa ayyakuna apa amron tadi. Wa min dzalika lan iku setengah saking contone kun fayakun khalqu Isa, ndadekno mencipta Nabiullah Isa min ghairi abin tanpa ayah, lahir tanpa bapak. Wa innallaha satamne Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun, wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Fa'buduh
fa'budu mongko nyembah sira hu ing Allah bi fathi anna diwaca fathai wa annallaha rabbi. Kalau dibaca anna bitaqdiri uzkur menakdirkan lafaz uzkur dadine uzkur annallaha rabbi wa rabbukum wa bikasriha lan kelawan kasrai lafaz anna inna menjadi inna, maka bitaqdiri ul menakdirkan lafaz ul dadine wa qul innallaha rabbi wa rabbukum. Nah, lafaz inna atau anna itu kalau jatuh setelah maqol qaul, setelah qola dan kiasan, maka hamzanya dibaca kasro, baik yang mengantarkan tu qola atau kiasannya yaqulu mesti dibaca kasro. Ul inna, qola inna, yaqulu inna, tidak boleh dibaca fathah. Bidali lima qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Tangan ini merujuk berdasar bidalili kelawan dasar ayat rupane ma qultu lahum illa ma amartani bihi seterusnya. Ma qultu lahum ora berbicara ingsun lahum marang umat illa ma kecuali pembicaraan amarta kang wis perintah panjenengan Allah ni ing ingsun bihi kelawan ma. Isine ma amartani bihi yaiku ani abudullaha rabbi wa rabbukum, nyembah sira kabeh ing Allah yaiku pangeranku dan Tuhan sira kabeh. Di sini ditegaskan bahwa Allah itu maha kuasa segalanya. Meskipun maha kuasa, tapi Gusti Allah ini mendidik kita dalam menciptakan sesuatu itu pakai piranti-piranti, pakai perantara-perantara, pakai sebab-sebab. Lalu bagaimana hubungannya ayat ini? Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini dengan pernyataan Allah di ayat lain yang menjadikan langit bumi itu fi sittati ayyam. Ada yang fi yaumaini, ini 2 hari ini. Nah, siji Allah itu maha kuasa. Nek digawe seketika langit bumi pasti bisa, pasti. Tapi kenapa kok masih membutuhkan waktu seperti itu? Jawabannya sebagai
pelajaran, sebagai hikmah, memberi pelajaran bagi makhluke umat manusia bahwa mengerjakan sesuatu itu ada perencanaannya, ada waktunya, tidak semena-mena gerusah-gerusu gitu. Zat Allah yang sekuasa itu saja masih memberikan contoh, membuat mencipta bumi langit masih butuh waktu. Apakah Allah butuh waktu? Enggak. Ya memang digawe ngono, digawe waktu-waktu. Apakah Allah tidak bisa menyelesaikan cepat? Bisa, kun fayakun bisa, tapi itu memberikan pelajaran. Ngene loh, nek gawe perkara besar itu gini, aja gerusa-gerusu dan lain-lain. Nah, hikmah-hikmah begini ini memang sebagai kehendak Allah, sehingga bisa disebut kita ini mencontoh perilaku atau kalau di anu itu kan akhlaknya Gusti Allah, perilakunya Gusti Allah betul-betul memberikan pelajaran yang baik, sehingga apa yang dihasilkan ini pasti bagus. Nah, dialog persoalan Nabiullah Isa ini sosok yang sampai sekarang tidak selesai. Keyakinan masing-masing. Kaum Bani Israel Yahudi memandang Nabiullah Isa lahir tanpa ayah dianggap anak zina. Tradisi orang Yahudi, kalau ada anak zina itu diyakini membawa sial bagi masyarakat. Maka Isa diburu, harus dibunuh biar sialnya tidak lama-lama. Kaum Nasrani berlebihan, memandang Isa yang lahir tanpa bapak ini dianggap yang bapak itu Tuhan. Jadi kelebihan anggapannya ini keterlaluan. Makanya yang ditanggapi di ayat ini adalah yang keterlaluan, sampai meyakini Isa itu anaknya Gusti Allah. Maka ditangkis, ditolak oleh ayat ini. Subhanah, Allah itu bersih. Lalu apa gawe anak leren teko ibu barang itu, kun fayakun iso kok lho, karepe begitu. Karepe Gusti Allah itu kun fayakun saja bisa. Kenapa harus lewat seperti lewat Maryam dan lain-lain. Nah, dengan demikian seterusnya setelah anggapan-anggapan kedua agama, yang satu sangat merendahkan, yang nomor dua sangat memuji atau mengkultuskan, mengangkat ke Tuhan, Islam datang, enggak, yang disembah itu Allah saja. Isa hanya nabi saja, bukan Tuhan. Makanya hadza
keterangan iki, yaitu innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, itu al-madhkuru tadi itu siratun, itu jalan agama, thorik, mustaqimun kang bener kang lurus. Agama yang lempeng yang lurus, muadzin yang mengarah menuju, mengantarkan menuju umatnya ilal jannati, marang surga. Makanya dengan sengketa tadi itu, tadi saya sudah disiin nerangno posisinya Isa. Fakhtalafa banjur berbeda-beda. Apa al-ahzabu, kelompok-kelompok manusia, golongan manusia, mimbainihim, di antara orang Nasrani sendiri, ay an-nasara, tegese antara wong Nasrani sendiri, fi Isa, tentang hakikat Isa anak Maryam. Setelah diberitahu Gusti Allah seperti itu, ahwa ana tohwa utawi Isa iku ibnullahi, anake Gusti Allah, au ilahun, atau sebagai Tuhan tersendiri, ma'ahu, mendampingi Gusti Allah. Di kalangan Kristen sendiri beda-beda. Isa itu anak Tuhan atau Tuhan tersendiri mendampingi Gusti Allah, au salisu salasatin, atau nomor 3 dari komposisi Tuhan yang 3. Kira-kira pertama Gusti Allah, nomor 2 mboke tadi ku ana sing arani Ruhul Qudus adalah ibuke, dan ketiga itu Isa sendiri. Kalau versi di kitab-kitab itu memang tidak sama memang. Jadi ada orang-orang Nasturia, ada orang-orang Yakubia, dari kalangan mereka itu ya berbeda-beda. Itu disebut salisu salasa, itu nomor 3 dari Tuhan yang 3. Fawailun, fasyiddatu adzabin, celaka. Fawailun syiddatu adzabin, celaka. Lilladzina kafaru, kafir sapa alladzina, bima dzukira, bima kelawan barang dzukira kang sudah disebut emah, wa ghairihi, liyane ma dzukir. Orang-orang kafir itu bakal celaka mim masyhadi yaumin, ketika besok hadir
dipersaksikan di hari azimin yang sangat besar, dari hari besar agama, yaitu masyhad maknanya huduri yaumil kiamati, datangnya hari kiamat besok, wa ahwalihi, lan segala keadaan atau kegentingan hari kiamat. Asmi bihim, lafat asmi bi bentuk ta'ajjub. Kalau diberi makna bukan fiil amar, apa namanya, perdengarkanlah sirah, bukan, tapi alangkah. Loh, jadi begitu maknanya, mengherankan pendengar mereka. Wa absir, mengherankan, heran terhadap pandangan mereka. Ai bihim, jadi bukan diberi makna amar, tapi di maknanya heran atau ta'ajjub. Bentuk ta'ajjub boleh ikut wazan af'ala, ma af'ala atau af'il bih. Ini di sini ada asmi bih. Lafat asmi bihim wa absir bihim iku sighata ta'ajjubin. Wah, kitab saya ini tulisannya ada nunnya, sighatuna ada nanya. Wallahu alam ya, yang betul kayaknya tidak ada nunnya, jadi bentuk tasniyah, sighata ta'ajjubin. Kitab sampean tidak tahu saya memilih tidak ada nunnya. Dua sighat bentuk kata ta'ajjub, asmi bi, absir bi, bimakna ma asma'ahum, dan wama absorohum. Heran pendengaran mereka itu, pandangan mereka tadi. Yauma ya'tunana, hari mereka datang na ing kita, fil akhirati ing dalam akhirat, lakiniz zalimuna, tetapi pira-pira wong kang zalim, min iqamatiz zahiri, saking menegakkan bukti kebenaran kang zahir. Iqamah itu membuktikan, mendirikan yang zahir. Di sini maksudnya, waduh, keliru ini. Lakiniz zalimuna, menampakkan isim zahir zalimun, mestinya lakinnahum itu al yauma maqamal mudmari, di tempat dhamir, bukan lakiniz zalimuna, tapi mestinya lakinnahum pakai mudmar. Al yauma ing dalem kene-kene hari sekarang, yaiku fid dunya, di dalam dunia, fi dhalalin ing dalem kesesatan mubinin kang jelas.
maknane mubinin bayinin tegese jelas, maknane mubinin tegese bayinin jelas, bihi bihi bi masyhadi yaumin azim. Jadi berarti hari kiamat tadi sommau matu sommu maknane apa namanya ya, tuli ya Pak, budek tidak mendengar, benar. An sima ilhaqi saking mendengarkan kebenaran, wa'amu lan buta, an ibsorihi saking melihat al-haq. Kalau diterjemahkan dengan bentuk ta'ajub maka jadinya ini a'jib, ini a'jaba, ini ma'ajaba a'jibi, heran, minhum saking mereka, ya mukhatabu wahai orang yang diomongi, fi sam'ihim ing dalem pendengaran mereka, wa ibsarihim dan penglihatan mereka, fil akhirah. Ba'daan kanu setelah ono sapa mereka, fit dunya ing dalem dunya, iku summan tuli, umyan tur buta. Subhanallah, ini masalah teologi sapa jenenge iki, orang-orang Nasrani ini. Al-Qur'an banyak mengulas bagaimana kesalahan pemahaman mereka tentang orang yang dituhankan. Saya pernah diceritani masyarakat bahwa tetangga kita ini kan apa, sing gone Kristen itu kan Mojowar. Di dekat Mojowar rumah sakit itu Pertolon, ada rumah sakit besar itu ya. Terus agak ke selatan sedikit, sebelah jalan, sebelah baratnya jalan itu ada masjid kecil, apa musola, masjid kecil itu. Masjid kecil itu dulu kok bisa berdiri di samping rumah sakit Kristen Mojowarno itu. Ceritane piye? Kata ini penduduk itu, aku tahu, Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari itu diajak berdialog dengan pendeta yang di Mojowarno ini. Diajak dialog oleh pendeta itu pakai taruhan ini. Kalau
hujjahnya Kiai Hashim atau hujjahnya, argumennya, dalilnya, alasannya, pedomannya Kiai Hashim tentang apa ini Nabi Isa, agama Kristen dan begini di Islam tadi itu kuat, hebat, menang, maka orang-orang Belanda, orang-orang pendeta itu siap menghadiahi bangunan masjid. Tapi kalau Hadratus Syekh itu kalah atau tidak kuat hujahnya, maka resikonya cukir harus ada, atau tebu ireng kan cukir ya, waktu itu cukir ya, harus ada gereja, bangunan gereja. Jari ini loh ya, ini jari ini aja mencicili aku, jari ini aku. Seorang kiai yang alim, yang punya wawasan banyak, punya hujah Al-Quran, Al-Hadis dan logika-logika agama, dialog itu berjalan biasa, damai, bagus. Ya dialog biasa, tidak mencari kalah menang, tapi Hadratus Syekh bisa menampilkan argumen-argumen, dasar-dasar teologis yang mapan sehingga pendeta itu mengakui bahwa yang disampaikan Hadratus Syekh itu kuat. Maka dengan sukarela dibangunkan masjid kecil di situ itu. Nah, makanya cukir itu kan nggone londo ya, nggone pabrik-pabrik. Itu kan tidak ada bangunan gereja yang mentereng, kan nggak ada. Kau oleh. Tapi akhir-akhir itu pernah ada di dekat itu daleme almarhum Pak Yusuf yang dicukir itu sebelah itu kan rumah, itu bentuknya rumah biasa yang dijadikan gereja. Itu kan akhir-akhir ini aja, bukan kanisa, bukan gereja, bangunan gereja utuh, bukan. Nah, salah satu penghargaan beliau, penghargaan terhadap beliau, pabrik cukir itu dulu saya masih ingat ya, itu pesantren ini dihadiahi saluran listrik, tapi yang dialiri listrik cuma masjid dalam gitu. Ini komplek-kompleknya enggak masih pakai lampu apa jenenge, lampu blik itu yang ada minyaknya. Jadi awan iki nek sore ku tugas ana piket sak kamar iku wong 10 sing tugas tuku minyak sapa, sing ngresiki sempronge sapa. Nek gegeden turu kabeh gegeden subuh iku rai pura ireng kabeh, kena angus kabeh gitu lah. Jadi kayak gilani gitu ya. Nah, dengan demikian penghargaan mereka terhadap kewibawaan Pondok Tebu Ireng itu besar. Ya karena memang Hadratus Syekh orangnya ya orang hebat gitu loh. Walaupun ada sisi-sisi lain yang menyebabkan mereka tunduk kepada beliau ini. Lalu pada perkembangannya diputus
aliran listrik tadi karena Tebireng sudah membuat aliran sendiri. Waktu itu pakai genset ya, diesel. Setelah itu ke listrik ini, ke PLN ini. Kalau dilihat dari segi pesan ayat ya, pesan ayat sejak tadi sampai akhir tadi, lakinnahum atau lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin, lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin, ini menunjukkan bahwa Al-Quran atau agama Islam itu agama yang paling siap diajak dialog, wis bantah terhadap ajaran Islam. Silahkan dicari kelemahan yang mana aja, silahkan. Dan setelah itu sampai digiring ke akhirat bahwa mereka itu seperti orang dungu, orang buta, ya karena tidak bisa menerima hidayah seperti itu. Sehingga apa maksudnya? Ngene, kewajiban dakwah itu ya kita kewajiban, tetapi tidak untuk ngotot-ngototan, tidak untuk ngalah wong, merendahkan wong, enggak. Dialog biasa saja, seperti Hadratus Syekh tadi itu, dengan menggunakan ilmu yang bagus. Kemudian nanti biarlah mereka sendiri yang memahami mana argumen yang benar. Jadi berdebat itu adalah bener-beneran, bukan banter-banteran. Ini banter-banteran, pokoknya ya, tukaran, tapi bener-beneran. Dan sampai sekarang dialog begini tidak akan selesai. Makanya untuk kemanusiaan kita tetap sama-sama manusia. Tapi kalau untuk teologi, untuk agama, maka kita punya prinsip sendiri-sendiri. Dulu saya pernah cerita bahwa di agama lain, utamanya agama Kristen, itu kan mempunyai sekelas magister, sekelas pasca sarjana, atau sekelas S2 lah, yang bidang teologi, disebut seminari itu. Kalau kita kan pendidikan ulama, kalau penyelenggaranya itu seperti MUI itu di Jakarta sana, sekarang ini yang digarap justru memperbanyak program ulama wanita. Ulama wanita maksudnya mereka yang pinter-pinter, sudah magister, nanti S3-nya ini sing dipilih sing wedok-wedok tok, yang punya basic kitab, yang sudah magister. Nah, di sana ada program S3 khusus ulama perempuan tadi. Termasuk yang kemarin ada berapa ya itu, yang sudah lulus S2 ini, kemudian ikut program ulama perempuan itu di Jakarta itu. Nah, di seminari itu yang melahirkan pendeta-pendeta intelektual yang pinter-pinter itu memang dipersiapkan
mentausiai jamaahnya sendiri secara kuat, bahkan dipersiapkan untuk dialog dengan agama lain, biasanya yang muda-muda. Kadang-kadang KKN-nya itu ya sampai ke tokoh-tokoh agama, ke kiai-kiai atau mengajak dialog dan lain-lain. Termasuk di Tebuireng ini juga pernah seperti itu, didatangi mereka. Saya juga ya pernah didatangi mereka itu, pernah. Makanya sampean ini dalam mengaji keimanan agama, argumen-argumen ya sedikit-sedikit tahulah saja. Nah, sasaran mereka seperti itu, dan sopan-sopan. Dulu pernah saya ceritakan, mosok di rumah itu ini sopo sing kok tiba-tiba ngenteni di rumah waktu saya masih di sini. Katanya dia ini tanya-tanya, tadi ngeluyur itu ndelek musuh, ndelek orang yang bisa diajak dialog. Bahasanya sih sharing, tukar pikiran keagamaan, tapi aslinya itu bawa sepeda, ono ban serpe barang, ya ono kitabe gede-gede akeh barang. Maju ke rumah, kitabe digawa di meja, blok-blok kitab embuh sapa kono. Saya teko alia, cek masih sudah di situ kenalan. Dia langsung buka masalah ini seperti saya siapkan di Al-Quran itu begini, gini itu gimana begini, terus begini, terus akeh lah mempersoalkan. Jadi wis dipreteli, tapi ya begitu dia membanding-bandingkan dengan kitab suci mereka dibandingkan Al-Quran, lalu saya minta, gimana sih yang di kitab kamu itu gimana sih? Nah, terus dibuka jebret diwaca dawa wis meneng ae awan. Terus menyoal di Al-Quran itu ini seperti pada ayat ini. Begitu dia menyebut ayat artinya begini, tak disi. Oh, bunyinya begini ya. Terus menyebut lagi ayat lagi, tak disi. Itu bunyinya begini. Nyebut lagi tak disi gini. Terus orang menang. Loh. Kok kono gek ngomong terus tak disi wis apa wis. Gantian. Ketika dia menyebut kitabnya sendiri kan leren moco, gak apalah. Nah, dia menyebut ayat-ayat pasal-pasal di kitabnya sendiri diwaca kaya maca teks sampai duwawa. Lah saya enggak, kono mau menyanggah Al-Qur'an akhirnya tadi si mana terus meneng bengong ini. Nah, berarti kan sudah 1-0. Ya karena dia orang ilmu, terus meneng. Begitu menyebutkan kitabnya sendiri maca dawa tak jar. Setelah selesai ganti aku saya komentar. Saya tidak percaya kalau yang sampean baca tadi itu firman Allah. Kono nyebutilah Allah ya.
Alah orang kata. Nah, saya tidak percaya yang sampean baca itu firman Allah, nggak percaya saya. Tentang kitabnya ditutup. Iku nih omah bapak masih muring-muring, kata lapo nggon-nggon dhewe ditutup blek. Begitu ditutup, terus dia ngomong gini, Bapak kok tahu kalau ini bukan firman Allah? Apa alasannya? Kalau itu firman Tuhan, redaksinya tidak mungkin begitu. Kalau bahasa kita kan wajiz ya, ijaz, simple, tapi teratur rapi gitu. Nggak mungkin lah bahasa kok deki kayak berita aja gitu. Nah, akhirnya terus gini, firman Tuhan itu pasti universal, filosofis begini, tidak rinci begitu. Itu sama dengan explain ya, sama dengan tafsir bayan itu. Ngomong. Tataan suwe-suwe dia nutup bukunya seret-seret. Iya, muni iya dewe. Iya itu apa? Memang kitab mereka itu tidak 100% himpunan dari firman Allah. Bukan firman Tuhan. Jadi kitab perjanjian baru, sebut saja kitab Injil mereka itu, dia mengakui tidak 100% itu firman Allah. Ada kata-kata Yesus, ada kata-kata santrinya, Lukas, Markus, Yohanes dimasukkan, ada kata-kata tabib yang bagus dimasukkan, ada kata bijak dari petani dimasukkan, ada. Jadi mereka mengakui sendiri bahwa kitab yang dibawa itu tidak 100% murni firman Allah. Aku gak ngerti dia ngomong dhewe. Dia sendiri yang ngomong. Terus, nah itulah sebabnya maka Al-Quran ini siap diadu. Gak usah mengadu isinya, bacaannya gak mungkin iso. Contoh Al-Quran bisa dimusabakohkan, ada lomba qiraah Al-Quran pakai nagom ini ada nama lagu ini sampai indah. Jajal sih ono tak agama lain musabakoh kitab Injil ngono wani tak kira-kira. Gak mungkin wani, apa mana sing kejawen terus apalagi gak ada. Dulu pernah di Bali sebentar, ya hanya saking lata saja untuk menyaingi musabakoh Al-Quran, tapi gak terus. Mungkin cara penjuriannya ya angel, terus lagune iku standare ya angel, mungkin pesertanya barangnya gak ono. Nah kalau di agama Islam coba mau lomba apa? Ayo, nagom boleh, hafalan boleh, mau hafalan juz ammah boleh, 10 juz boleh, 5 juz plus tilawah boleh, 20 juz boleh, 30 juz hafalan boleh. Jajal umpamane musabakoh kitab Injil umpamane lho, terus sing hafal sapa? Wong pendeta ya gak hafal. Piye? Coba hafalan Al-Quran, peserta hafalan, jurine hafalan kabeh.
Nah sing liyane gak ngarah. Dadi di sini ini makanya Al-Qur'an begitu menjelaskan apa ini perbedaan teologi tentang Isa tadi itu panjang tapi sopan, bagus itu. Ya, saya kira cukuplah. Lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin. Tinggal wa anzirhum yaumal hasrah. Ya. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana hukum seseorang yang sudah menikah tapi dia berzina dengan orang lain, sedangkan kita hidup di negara Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Harus hukum tata negara atau hukum syariat Islam yang kita lakukan kepada yang berzina? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, syariat Islam ini yang bisa, syariat Islam itu ada yang bisa berjalan tanpa melibatkan penguasa, ada yang bisa berjalan harus melibatkan penguasa. Yang bisa berjalan tanpa melibatkan kekuasaan ini seperti ibadah-ibadah biasa, sholat, kemudian zakat dan lain-lain. Karena semua yang mungkin bersifat amaliyah, ubudiyah, pribadi, bahkan termasuk perdata, jual beli, dan itu tidak melibatkan pemerintah, kekuasaan, tidak apa-apa. Tapi kalau syariat Islam itu bersifat pidana atau jinayah, maka dibutuhkan piranti atau instrumen atau tata kekuasaan. Di situ dibutuhkan hukum, pengadilan, ada polisi, ada jaksa, penuntut, dan lain-lain. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, termasuk pelaksanaan hukuman rajam, had, dan lain-lain tadi itu, jika pirantinya, negaranya itu sudah siap mengawal, undang-undangnya ada, kemudian pelaksanaannya ada, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh pribadi, melainkan harus pakai pemerintah yang disebut ulul amri. Nah, bagaimana kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hukuman, bukan menjahati orang lain loh ya, hukuman had yang kayak dicambuk, dirajam tadi itu. Kalau pemerintah kita ini di Indonesia ini bukan negara Islam, bukan. Kalau mau sampean Indonesia ini masih belum melaksanakan syariat Islam semuanya, ya memang pemerintahannya, kekuasaan Islamnya belum menyentuh ke sana. Pimpinan-pimpinan kita, para kiai, para ulama masih memilih
Indonesia ini sebagai bukan Darul Islam tapi Darussalam. Beda. Kalau Darul Islam itu maka negara itu mutlak berhukum syariat Islam. Tapi kalau Darussalam itu atau Darussilm, maka negara ini negara yang diatur konsensus damai. Nah, seperti kita ini, karena damai itu jauh lebih maslahah dibanding melaksanakan hukuman Islam tapi menimbulkan kekacauan. Nah, apakah masih dibutuhkan perjuangan untuk menegakkan negara menjadi Islami, menjadi bersyariah? Nek iso anjine ngono, nek resikonya sedikit. Tapi perlu diingat, lihat saja di Jawa sendiri, kalau waktu bulan Ramadan uang saya nggak poso itu akeh agak sapirang-pirang. Loh, terus kalau nggak poso gimana? Ya kita kewajiban bertausiah, tidak boleh kita ini menghukum karena hukuman itu wilayahnya pemerintah. Nah, terus bagaimana kalau ada orang melakukan perbuatan yang menurut Islam itu sudah menimbulkan hukuman tapi negara tidak melaksanakan? Jawabannya bukan tanggung jawab kita, tetapi memang negaranya belum Islami. Nah, terus pribadi yang menjalankan tadi itu, yes, terima kasih saja. Umpamanya ada orang berzina ini dosa ya dosa, kok enggak dihukum? Ngene menghukum orang yang berbuat dosa itu nanti pakai instrumen khusus. Zina itu penetapannya ada dua khusus zina ya. Satu bil ikror, pengakuan pelaku. Nomor dua bil isyhad atau bisyahadah, karena bisa dibuktikan, karena dibuktikan oleh saksi. Sepanjang sejarah itu perbuatan zina itu andai tertangkap itu persoalannya persoalan ikror. Dalam agama orang yang berbuat dosa itu disunnahkan tidak mengaku. Hal ini mana? Cek krungu kuping. Naudzubillah, umpamanya ada orang berzina, sembunyi-sembunyi berzina, dituduh, disunnahkan tidak mengaku. Mustain di hotel waktu di Singapura, satu kamar bersama umpamanya enggak. Terus waktu di Amerika kan tidur sekamar dengan Cinta Laura, enggak. Walaupun umpamanya aku iya temen, disunahkan menutupi aib saya sendiri. Tapi kan bohong, Pak. Bohong dengan alasan menutup aib diri sendiri itu jauh lebih bagus dibanding membongkar aib sendiri. Lah terus yang kok begini malamnya njaluk sepuro Gusti Allah. Ini kan urusan dosa dengan Allah, bukan dosa dengan kamu. Terus orang yang bertugas menanya, contohnya jaksa,
dan lain-lain. Penuntut itu dilarang mempertajam, memaksa-maksa pertanyaan. Apa mana keamanan? Gak oleh. Gak oleh. Ayo aku kon. Nek kon mari ngono-ngonoan ndek gone jeding SMA lho. Gak oleh. Gak boleh. Gak boleh. Itu artinya kan loh, apa hubungannya? Apa hubungannya jaksa dengan dosa pribadi? Gak boleh. Nabi aja gak begitu. Ada sahabat Ma'is bin Malik Al-Aslami. Aku rada medenteng ya aku. Dia mengaku zina di hadapan Rasul, mengaku, tapi gak diterima. Gusti Rasul kula niki mana? Ngaku mana? Saestu Nabi, kula niki mari ngeloni iku. Ngaku mana? Ya Rasulullah, saestu bener nih, sungguh saya habis tadi berzina deh. Ping 4 baru ditanya, Ma'is, Abika Junun, awakmu sekarang ini waras apa gendeng? Bayangkan. Jadi hal-hal begitu ditutup, jangan dibongkar. Ada orang melakukan dosa di hadapan Allah, tutup. Orang lain tidak boleh bertanya-tanya detail-detail, haram. Mana konco? Mana ya? Ayo kon, aku kon. Ayo kon. Ayo tak sumpah. Loh. Lah apa kon nyumpah wong? Seje maneh nek punya hak dengan orang lain, contohnya mencuri, beda lagi. Lho iki lho hubungannya dengan Allah. Tak boleh. Tapi kadang-kadang orang itu ada kan rumangsa punya hak mengintegrasi, dia lebih radikal dibanding Gusti Allah yang punya agama. Gak boleh. Ya kayak Rasulullah tadi itu, orang mengaku berzina gak diterima, gak terima. Baru setelah kan iku ngerti nggak sih zina itu? Barangkali nanti sampean mek nyolek-nyolek tok, mek dudul-dudul tok, utawa nyempet-nyempet tok gitu loh. Loh, maaf, nyempet kan tidak zina kan? You know the meaning of nyempet? Ngerti tak sih? Kan gak masuk farji kan? Dicepitkan di antara lawang itu kan gitu. Itu kan tidak zina. Saya mau tanya ya, andai ada seorang laki-laki terus menjepitkan farjinya di kene keleke arek wedok, di keleke gini seret sampai keluar mani, zina apa enggak? Ya tidak kan? Ya dosa gede ya dosa, tapi kan tidak zina. Kalau diletakkan di antara jabalai ini gitu, ya bukan zina, bukan. Jadi gak ngerti, ma bainal jabalai ini gak ngerti. Nah terus bagaimana ini? Terusnya gini, setelah ngaku betul baru dilaksanakan. Tapi sekali itu tok pelaksanaan zaman Nabi namanya bil ikrar. Yang lainnya dibuang, gak. Lah terus kok di Al-Quran kok ada harus disaksikan 4 orang? Gak mungkin. Kenapa? Saya tak jajal sih ya. Sampean buka di surah Nur ya. Zina itu bisa diputus karena ada saksi 4 yang serentak bersamaan mengetahui. Tadi
mengetahui tadi ana wong papat bareng ndelok masuke Zaidun ke itu gitu. Saya tahu dia itu tumpuk-tumpuan. Yang laki di atas, perempuan di bawah, tidak pakai pakaian selembar pun dan gerak-gerak push up. Sudah ya? Saya hakim, aku hakim. Siapa yang tahu begitu? Iya. Gimana? Ya push up Pak, enggak pakai baju keduanya. Terus iya betul. Kamu melihatnya dari mana? Ya dari sana. Tahu enggak bahwa zakarnya dia itu masuk ke farjinya wanita itu? Ya enggak kelihatan Pak, kan ketutupan bokong, ketutupan iki. Ah, berarti bukan melihat, bukan bersaksi, enggak diterima. Ya mungkin dimencengno kan enggak bisa kan? Di enggokno kanan apa di enggokno menisor kan bisa. Loh itu kan elastis sekali ini kan. Loh. Jadi tidak boleh main-main, masanya tidak boleh main-main. Tak boleh Bang, betul-betul. Nah, yang diterima tadi kenapa sih? Jadi orang 4 bareng ndelok ngene, seret. Loh, masuk. Kalau secara alami tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin, mesti dia melakukan di sepi-sepi, kecuali nek niat. Ono arek loro main wedok karo lanang main terbuka terus papat deloken sih, deloken lho iku arek gendeng iku jenenge. Nggak mungkin. Maaf. Kenapa Al-Qur'an dalam masalah pembuktian zina itu kok seberat itu? Kok harus ada 4 orang yang tahu persis masuknya itu ke itu? Tujuannya untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Jika orang muslim itu umpama berdosa, janganlah dihakimi seenaknya, lebih baik dia konsultasi saja malam hari kepada Allah. Siang diadili. Enggak, saya enggak, sumpah. Loh, kalau sumpah barang, ya sumpah. Dosa. Ingat, bohong dalam masalah begini jauh lebih baik daripada mengaku. Tapi malam hari terus apa yang mau? Sujud, nangis, astagfirullah Gusti, kula awan mau boroh kula Gusti, saya bohong tadi. Saya di hadapan sampean tidak bisa bohong. Anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Jaluk sepuro Gusti Allah. Di sepuro. Enggak ada enggak dimaaf. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk urusan yang bersifat hukuman, syariah Islam itu membutuhkan instrumen. Nah, sekarang instrumennya ini belum tertata. Karena negara ini bukan negara Islam, tapi negara bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Ngene, embuh maneh nek engko akhire zaman sing dadi pimpinan iki sampean-sampean iki. Situ kono tadi DPR, nek kono sak kepolisian, kono wis sak Nusantara kabeh, sak Indonesia NKRI iki teko kono iki wah arek santri kabeh presidene wakil presiden, ketua DPR kabeh santri kabeh nggawe Darul Islam. Lho ngono gak apa-apa, hebat. Nah iki amenake iki. Coba. Santri itu birung piro sih? Saiki. 2000. Nah 10 tahun piro? Oh dadi pejabat kabeh, orang Islam kabeh, syariat Islam hebat.
kan hebat. Makanya kelemahan umat Islam di Indonesia ini belum bisa nih, saya ulangi lagi, kelemahan umat Islam di Indonesia ini belum bisa, sekali lagi belum bisa menata pemerintahan, punya kuasa untuk menegakkan syariah Islam, itu belum bisa, masih punya kelemahan. Saya kira cukuplah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair, ij'alna wa ashabana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.